Wa qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Saudara-saudara, dalam bab selanjutnya kita akan membahas bagaimana kita harus yakin dengan janjinya Allah. Allah mempunyai janji, yang janji itu tentu menurut kadar perkiraan dan kadar kehendak Allah. Andaikan pun janji Allah itu tidak dilaksanakan, itu pun adalah sifat jaiznya Allah dan kita tidak boleh protes. Kita sebagai hamba harus paham, harus ngumawulo itu artinya harus menghamba kepada Allah tanpa ada kecongkakan sedikit pun. Walaupun Allah itu pernah berjanji di dalam ayatnya, dan janji itu kita yakini benar-benar akan wujud, tetapi entah wujudnya itu pun adalah menurut kehendaknya. Maka dalam konsep Syekh Athaillah As-Sekandari, la yusyakkikannaka, ojo nganti ndadekno mamang ing sira fil wa'di ing dalem janjine Allah. Adamu wuku'il mau'ud, apa ora anane tumibane apa kang dijanjikaken. Jadi kita tidak boleh meragukan ya janji yang sudah disampaikan Allah. Kita tidak boleh meyakini bahwa janji Allah itu tidak akan ada. Kita tidak boleh meragukan bahwa memang implementasi janji yang akan diberikan Allah kepada kita itu tidak ada. Wa in ta'ayyana zamanuhu, senajan nyoto opo mangsane mau'ud. Walaupun jelas ada waktu-waktu yang secara logika harus apa? Harus terbukti janji itu. Suatu contoh, kita menanam padi. Secara alamiah menanam padi itu mesti nanti akan panen. Nah, pada saat panen menurut lahiriah tapi tidak panen, itu bukan berarti Allah mengingkari janji. Artinya bahwa Allah itu akan memberikan hal yang sebenarnya itu secara kasat mata tidak memenuhi kebutuhan kita untuk diberi rahmat, diberi kenugrahan kepada kita. Tetapi apakah kita tidak berpikir bahwa itu adalah sebuah keselamatan dengan ilmunya Allah sendiri? Salah satu contoh saja ketika kita minta harta benda, kemudian Allah tidak memberikan harta benda, itu bukan berarti kita ditolak oleh Allah doa kita. Artinya Allah akan memberikan kemaslahatan. Mungkin kita diberi kesehatan, bukan diberi harta benda. Mungkin jika kita diberi harta benda, kita akan melakukan hal-hal yang durhaka, maka Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan yang lain. Artinya kita harus husnudzon. Kita tidak boleh berpikir tentang hal yang meragukan tentang janjinya Allah. Walaupun apa yang kita pinta tidak disembadani menurut lahiriah, kita tidak boleh meragukan Allah. Mesti Allah akan
memberikan hal yang lebih maslahat kepada kita. Karena di dalam konsep ini, apa yang tidak diberikan oleh Allah kepada kita itulah hakikatnya pemberian Allah. Artinya menyelamatkan dan memberi kemaslahatan kepada kita. Jadi kita tidak boleh membangun keraguan sama sekali kepada Allah tentang janji yang diberikan kepada kita. Li'alla yakuna dzalika drapun yanto ora ono apa dzalika mangkono-mangkono mamang qodhan iku dadi cacat fi basiratika ing dalam peningal ira wa ihmadan lan nglerepaken linuri sarirotika marang nuri ati ira. Karena orang yang meragukan janji Allah, orang yang tidak percaya dengan janji Allah karena tidak terbukti secara lahiriah, karena ketika dia meminta A diberi B, meminta B diberi A, kemudian dia meragukan janjinya Allah, adalah qodhan fi basiratika, akan menjadi cacat basirah kita. Mata hati kita cacat, hati kita diberi hati yang rapuh oleh Allah karena kita tidak punya keyakinan kepada Allah, karena keraguan kita kepada janjinya Allah. Jadi kalau orang itu memang orang soleh, walaupun apa yang dipinta itu tidak terjadi, atau zaman-zaman ya yang diinginkan itu tidak muncul wujud apa yang dipinta, maka berarti dia kalau ragu merapuhkan kekuatan batiniahnya sendiri. Jadi orang soleh itu orang-orang yang tenang dengan apa yang diterima, tapi dia berkali-kali masih berdoa kepada Allah karena bentuk ibadah kepada Allah, bukan hanya bentuk permintaan. Wa ihmadan, bukan hanya cacat pada basirah mata hati kita, melemahkan mata hati kita. Wa ihmadan lan nglerepaken linuri sarirotika marang nuri atira, dan bisa ya membunuh cahaya hati, atau bisa menutup hati, dan bahkan bisa menjadikan hati kita mati kalau kita meragukan apa yang akan diberikan Allah kepada kita lewat janji-janjinya Allah kepada kita. Ini bisa diambil kesimpulan bahwa kita harus sabar dalam beribadah, sabar dalam berdoa, sabar dalam berzikir, sabar dalam mengharapkan anugerah Allah. Semoga Allah memberikan kita anugerah, petunjuk, dan kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diajari menjadi orang yang santai, orang yang bersahaja, menikmati hidup, dan menjadi orang-orang yang mampu meresapi sebuah pelajaran dan mampu melakukan ajaran Islam dengan baik dan benar. Semoga Allah merahmati.